Kita sampai pada akhir acara hari ini. Saya akan membahas tentang tema tiada kesombongan, hanya nilai sejati. Apa kabar leader dan mitra Indonesia sekalian? Saya MK Wong, General Manager Riway Indonesia. Jika hari ini ada pertama kalinya Anda belajar untuk pahami perusahaan ini, maka saya mewakili Riway International mengucapkan terima kasih kerana telah bersedia menonton acara ini dari awal hingga sekarang ini. Setelah mendengar sharing cerita dari 5 leader yang luar biasa barusan, yang percaya terhadap Riway dan memilih industri direct selling ini, mungkin saja Anda telah memiliki pengertian awal tentang hal itu. Tetapi saya sangat berharap melalui topik yang akan saya sampaikan hari ini, tiada kesombongan, hanya nilai sejati, dapat memberitahu Anda mengerti yang lebih dalam mengapa ada begitu banyak orang yang memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan ini. Saya tahu dengan pasti bahwa Anda akan berpikir, tentu saja saya akan mengatakan bahwa perusahaan saya ini baik. Tidak mungkin akan mengucapkan hal-hal yang buruk tentangnya. Tapi hari ini saya tidak seperti itu. Saya akan berdiri di posisi yang sangat netral dalam pembicaraan tentang mengapa perusahaan ini disebut berkualitas. Dalam 1 tahun terakhir, juga di dalam perjalanan hidup saya, merupakan tahun yang paling berat. Para leader yang kenal saya dengan baik pasti mengetahui bagaimana pribadi saya. Saya pribadi sangat suka merasakan yang muncul saat bekerja keras di pasar. Di sini ada banyak leader yang sama seperti saya juga. Jarak ini tidak pernah menjadikan sesuatu dikhawatirkan oleh orang-orang di dalam Riway. Saya telah berada di Riway selama 12 tahun. Saya pun tidak ingat telah ganti berapa paspor. Hari ini berada di Indonesia, besok di Singapura, dan lusa berangkat ke Malaysia. Kehidupan seperti ini telah lama saya jalani dan saya sudah terbiasakan itu. Saya dapat memiliki sikap kerja seperti itu. Semuanya kerana bos kita, Mr. Lim Boon Hong, dan Senior Director, Dato' Kenny. Setiap saat mereka memberikan semangat untuk kita satu persatu agar terus berjuang di pasar dan bekerja sama dengan para leader Riway. Setelah terjadinya pandemik ini, banyak negara telah mulai untuk membatasi orang-orang untuk berkumpul bersama, bahkan sampai dilarang untuk keluar dari rumah. Perubahan yang terjadi ini membuat begitu banyak industri alami pukulan yang besar. Banyak bisnis yang langsung bankrupt, termasuk juga di dalamnya banyak perusahaan direct selling. Riway merupakan salah satu perusahaan direct selling, dan terjadinya pandemik ini seharusnya merupakan pukulan yang sangat besar dan berimpas negatif terhadap Riway. Tetapi setahun terakhir ini, saya tidak berani mengatakan bahwa itu tidak mengaruhi sama sekali. Tapi itu hanya berefek pada perubahan dalam praktek di lapangan saja, dan tidak banyak mengaruhi kinerja dan perkembangan dari perusahaan. Pada tahun 2020, Taiwan membuka 2 cabang lagi, sedangkan Jepang membuka 3 cabang lagi. Dan muncul banyak leader yang luar biasa. Ada yang mengganti mobilnya menjadi lebih besar, ada yang membeli rumah yang lebih besar. Di pasar Indonesia juga banyak orang telah menghasilkan melakukannya. 5 orang yang telah bagikan cerita mereka sebelum ini merupakan bukti nyata. Dalam setahun terakhir, Riway dapat mengolehi hasil yang seperti ini dan sangat berbeda dengan bandingkan dengan kondisi pasar dan yang terjadi lingkungan sekarang ini. Sejujurnya ini kerana Riway adalah perusahaan yang berkualitas. 12 tahun yang lalu, Dato' Kenny membawa saya bergabung di Riway, membuat saya masuk ke dalam industri yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, yaitu direct selling. Tidak seperti kebanyakan orang di sini, sebelum mereka memutuskan untuk bergabung, mereka pasti lebih dulu akan amati perusahaan apakah itu, siapa pemimpinnya, dan melakukan berbagai riset pasar. Tetapi saya tidak banyak berpikir saat itu. Saya langsung memilih untuk bergabung kerana saya mempercayai orang ini, yaitu Dato' Kenny. Keputusan apa yang dia buat dan segala hal yang dia ingin saya bantu, pasti saya akan selalu bekerja sama 100%. Jadi
Setelah bergabung dengan Riway, saya mulai pelajari dan amati praktek direct selling di industri ini dengan serius. Saya menyadari bahwa banyak orang berpikir direct selling itu adalah hal yang negatif, berpikir bahwa produk tidak memiliki nilai, mengira bahwa direct selling adalah sebuah money game, tidak memiliki jaminan, dan ada banyak perselisihan tentang keuntungan. Tapi saya menemukan hal ini, bahwa kebanyakan dari mereka memiliki pemikiran tersebut tidak pernah melakukan bisnis direct selling. Orang yang pernah melakukannya hampir tidak mungkin memiliki pikiran seperti itu. Mereka mengetahui bahwa direct selling benar-benar dapat dilakukan, tapi sayangnya mereka belum menemukan perusahaan yang tepat. Jadi, saya pribadi merasakan bahwa tidak ada masalah dengan bisnis di direct selling. Masalahnya adalah belum ada orang yang tepat yang bersedia jalankan bisnis direct selling dengan serius. Kebanyakan orang hanya ingin melalui organisasi perusahaan untuk dapat memuaskan kepentingan pribadi mereka sendiri dan hanya ingin menerima sahaja. Jadi, saya memberitahu Anda bahwa dari dulu sampai sekarang, sejak saya berada di Riway, selalu memperhatikan dengan serius dan mengamati setiap tindakan bos kita. Apakah dia hanya ingin menerima saja? Tapi hasilnya, pasti Anda tahu betul, saya telah ada di Riway selama 12 tahun. Dapat dikatakan itu adalah sebagai besar tahun emas dalam hidup saya. Saya telah bekerja keras untuk perusahaan ini dan bahkan akan terus melakukan itu. Jawabannya sudah sangat jelas. Terus terang, saya juga berharap Anda bisa lebih fokus sehingga dapat mengerti lebih baik lagi bahwa Riway adalah kuncinya. Segala yang ada di dalam semuanya berkualitas. Produk, sistem, metode, karakter orang, semua ini hanya dasar agar perusahaan direct selling dapat bertahan terus. Semuanya diharuskan dilakukan dengan baik. Jika salah satu hal di atas tidak berjalan dengan baik, maka akan membuat perusahaan itu goyang. Produknya kurang bagus, sistem kurang bagus, dan tidak sempurna. Mental pekerja manajemen kurang baik. Selama ada yang dilakukan dengan tidak baik, maka perusahaan tidak akan dapat bertahan. Jadi, jangan ragu tentang hal ini, karena Riway lebih tahu daripada siapapun. Ini adalah bertanggung jawab kita, dan kita pasti dapat melakukan yang terbaik. Yang harus Anda perhatikan adalah, jika Anda perusahaan seperti itu, bagaimana cara Anda menggunakan kesempatan itu untuk berkembangkan diri sendiri dan menumbuh lebih baik karenanya. Saya pernah berpikir dengan segenap hati saya bahwa menjadi anggota Riway sangatlah bahagia, karena selain yang telah dijelaskan di atas, perusahaan juga akan memastikan untuk mencari cara dalam bentukan organisasi bagi leader dengan harapan bisa membuat dan berkontribusi lebih banyak. Karena Riway tahu betul semua yang Anda butuhkan saat pembangunan organisasi di pasar. Pelatihan kepemimpinan dan seminar perusahaan akan diadakan pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Saat pelatihan kepemimpinan ini akan dibawa oleh bos kita, Mr. Lim Buong sendiri atau General Manager. Apa yang dibahaskan di dalam pelatihan adalah kunci penting dalam membangun organisasi, dan Riway sudah dibangun selama 13 tahun. Apakah Anda bisa membayangkan berapa banyak pelajaran dapat pelatihan yang telah dikumpulkan sampai hari ini? Bahkan di bulan Februari tahun lalu, perusahaan berkantor pusat di Kuala Lumpur mengumpulkan lebih dari 1.000 pembicara dari 12 negara, dan bos kita, Mr. Lim Boon Hong, sendiri memberikan pelatihan kepada mereka. Di bulan yang sama, diadakan acara pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar anggota di lebih daripada 200 tempat. Dari tindakan ini, Anda dapat paham dengan jelas bahwa Riway adalah organisasi yang pentingkan adanya pelatihan dan seminar. Selain pelatihan,
perusahaan juga dahulukan budaya daripada organisasi, yaitu bertanggung jawab dalam memberikan segala informasi. Budaya organisasi ini perlu agar organisasi bisa stabil dan dapat melangkah jauh ke depan. Budaya Riway yaitu menekankan integriti, positive thinking, dan moralitas. Perusahaan berharap dapat menjalankan bisnis ini dengan menggunakan cara yang benar dan sesuai dengan budaya Riway. Perusahaan sangat berharap agar setiap orang dapat ingatkan diri sendiri untuk mendapatkan melakukannya lebih dulu. Bos kita, Mr. Lim Boon Hong, terus memberitahu kepada semua orang, baik pimpinan maupun karyawan perusahaan. Dia terus mengatakan bahwa dia hanya wakili perusahaan Riway untuk membuat beberapa keputusan penting, dan perusahaan ini milik semua orang. Keputusan yang dia buat itu harus menjadikan yang terbaik demi kepentingan bersama. Maksud dari kepentingan bersama ada setiap orang yang bekerja sama dengan Riway. Tentu tidak mungkin untuk bisa membahagiakan semua orang, tapi hanya pasti dapat memberi keuntungan bagi banyak orang. Riway tidak akan mementingkan keuntungan perusahaan secara pribadi. Anda dapat melihat semua keputusan yang dia buat oleh Riway di masa lalu, yaitu di mana setiap orang harus menjadikan dasar tolak ukur sebelum mengambil keputusan. Termasuk di bahasa Indonesia saat ini, saya perlu membuat beberapa keputusan dengan 100% dilakukan atas dasar ini, mewakili seluruh leader Indonesia dan melakukannya demi kepentingan bersama. Selain budaya Riway juga akan terus menghasilkan beberapa pencapaian. Apa ngertinya dalam industri direct selling? Ini tidak hanya ada satu perusahaan direct selling, bukan hanya Riway. Jujur saja, jika Anda bertanya kepada saya, apakah ada perusahaan yang sangat kompetitif dalam orang, produk, sistem, dan pasar? Saya jawab pasti ada. Saya baru saja menyebutkan bahwa untuk dapat bertahan hidup, perusahaan direct selling harusnya melakukan hal-hal dasar terlebih dahulu. Jika Anda hanya benar-benar fokus untuk bersaing di industri direct selling, itu masih jauh dari cukup. Jadi, Riway tidak akan berhentikan untuk membuat banyak pencapaian yang dapat membuat Anda memiliki daya saing di pasar. Apa itu pencapaian? Yaitu apa yang telah berhasil dilakukan sebelumnya. Semakin lama Anda berada di Riway, maka Anda akan semakin tahu apa yang saya maksud. Di sini saya tidak akan bicara kepada Anda tentang hal-hal yang sudah terlalu lama terjadi. Saya akan bicara tentang pencapaian yang terjadi bulan lalu. Di bulan lalu, karena kebijakan imigrasi masing-masing negara, maka bos kita, Mr. Lim Boon Hong, memutuskan untuk merayakan ulang tahun ke-13 Riway menggunakan sistem online dan membiarkan general manager dari setiap negara untuk memutuskan bentuk acara yang sesuai untuk pertemuan hari itu. Tetapi akhirnya bos kita memberitahu manajemen untuk menyewa tempat yang besar lalu membangunkan panggung yang besar, dan dia berkata, saya ingin memuji dan memberitahu penghargaan kepada para leader Riway di sana. Dalam satu kalimat, satu keputusan, berjuta-juta Singapura dolar harus dikeluarkan. Mungkin saya sudah lama berada di Riway. Bahkan Anda sudah terbiasa Riway memberikan kontribusi seperti itu. Tetapi sekarang ketika semua orang di dunia sedang merasakan sangat takut, memikirkan masa depan, tidak ada yang tahu apakah di kemudian hari akan menjadi lebih buruk. Tentu saja saya tidak ingin itu terjadi, tapi bukan berarti tidak akan terjadi. Karena itu, dia memutuskan hal itu dengan satu alasan, yaitu leader dan direct selling butuh kontribusi ini. Selama mereka bisa lebih berlomba di pasar dan bisa melakukan dengan sedikit lebih mudah, maka Riway akan berusaha melakukan yang terbaik untuk menghasilkan pencapaian ini.
baik di 13 tahun yang terakhir ini. Di bawah situasi pandemik seperti ini maupun di masa depan akan sama terus seperti ini. Jika Anda melihatnya, ini seharusnya merupakan satu kesempatan. Kesempatan untuk mulai kembali dari awal. Mungkin pencapaian yang telah dibuat 13 tahun yang terakhir ini, salah satunya adalah saat Riwei berada dalam situasi pandemi, tetapi masih bisa tetap stabil dan bertahan. Dan perusahaan terus menjadi perusahaan yang kompetitif di pasar. Jika Anda memiliki kemauan untuk membangunkan organisasi sebesar ini, maka Anda harus membuat organisasi Anda menjadi sangat kompetitif. Apa yang baru saja saya bagikan, semoga bisa membantu Anda semua. Karena organisasi Anda harus tetap kompetitif dengan Riwei dan dapat bersaing dengan organisasi lain. Jenis pencapaian apa yang dimiliki organisasi Anda? Jika Anda bisa melakukan apa yang baru saja saya katakan, maka organisasi Anda akan sama seperti Riwei dan menjadi organisasi yang berkualitas. Untuk Indonesia, selaku General Manager Indonesia, sudah seharusnya mewakili Indonesia untuk menghasilkan pencapaian. Selama bertahun-tahun, kita telah membuat banyak pencapaian yang tidak berhitung jumlahnya. Saya sangat percaya bahwa ini masa depan akan lebih baik, pencapaian yang hebat karena Anda semua. Sekian topik yang saya bahas hari ini. Terima kasih semuanya.